warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, ahbadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya ya Rahimal Mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, ahbadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di dalam surat 31 ayat 27 Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Begitu banyak nikmat Allah, saking banyaknya nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Punya suami ganteng nikmat Allah bukan, Bu? Punya istri cantik nikmat Allah bukan, Pak? Punya hutang nikmat bukan, Pak? Punya rezeki nikmat bukan? Kita harus syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mau enggak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Mau enggak bertatap wajah dengan Nabi Muhammad? Mau enggak ngobrol dengan Nabi Muhammad? Mau enggak dipeluk dengan Nabi Muhammad? Mau enggak minum-minum bersama Nabi Muhammad? Mau enggak dipanggil nama Nabi Muhammad? Ya Radiyah, come here. Sekadang sini. Ya Mesaro, kolot enggak ya? Ya maksudnya, wahai Ibu Mesaro sini. Bapak Samsudin sini kumpul sama saya. Pandangi wajah saya. Yang selama ini kalian menyebut-nyebut namaku, yang selama ini kalian sering bersalawat kepadaku, saksikan wajahku ini di akhirat, di surganya Allah Subhanahu. Yakin nggak bisa berjumpa dengan baginda Rasul? Bisa nggak berjumpa dengan baginda Rasul? Ada 3 kelompok yang tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Oleh-oleh tadi pagi subuh nih saya ngaji. 1, orang yang meninggalkan sholat. Dari kita mulai balik sampai sekarang sholat kita banyak ketinggalan. Pas apa? Sholat mau itu. Saking cepatnya. Banyak ketinggalan atau banyak sholatnya? Banyak ketinggalannya. Setelah kita sholat fardu, yuk kita qadha. Aduh, dulu gua sholat waktu masih muda, waktu kerja masih jadi supir, gua sholatnya jarang banget. Baru bisa sholat, lagi mau sholat penumpang pada naik, lagi mau sholat penumpang pada naik. Ya, boro-boro gua sholat, gua lagi mau sholat, tuan gua suruh bersihin, suruh masak. Yang punya rumah nyuruh gua nyapu, yang punya rumah lagi nyuruh gua treska. Boro-boro gua bisa sholat. Boro-boro gua bisa sholat, lagi mau sholat, ada kebakaran. Katanya gitu kali ya. Boro-boro gua bisa sholat. Kita introspeksi diri. Barangkali sholat kita banyak yang ketiga. Sholat kita barangkali sholat nggak sholat, tapi bacaannya kagak Al-Fatihahnya kemana tak? Bagaimana caranya mengganti itu? Di saat kita setelah sholat zuhur, daripada bengong-bengong nonton TV, ganti tuh. Ya Allah,
Saya niat sholat mengganti sholat zuhur yang pernah saya tinggalkan. Barangkali ribuan sholat zuhur yang pernah kita tinggalkan. Setelah sholat asar, ini kita nggak usah ngomongin habis sholat asar nggak boleh sholat. Pokoknya kita niat yang mengganti sholat. Ya Allah, saya mengganti sholat asar saya. Barangkali selama saya hidup dari mulai balik sampai sekarang, ribuan sholat asar yang saya tinggal. Maghrib, isya, subuh bisa diganti, namanya diqadha. Atau dengan cara kita sholat sunnah sesudah dan sebelum. Cara mengganti sholat kita yang ketinggalan. Kalau kita mau menghadap Rasul, bisa berjamaah dengan Rasul, ya sholatnya harus ditutup. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat Nabi adalah orang yang durhaka sama orang tuanya. Takbir. Kayak Habib Rizik. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Enggak usah saya contohin. Barangkali saya juga termasuk orang yang durhaka sama orang tua. Dulu rumah saya mau gitu, mantu saya juga. Saya nggak bisa ngomong di terharu saya masuk. Mudah-mudahan orang tua kita dijadikan apa namanya orang tua kita orang tua yang soleh dan solehah. Di saat nanti misalnya sudah meninggal dunia, jadikan kuburannya taman surga. Nanti di saat sudah masuk surga, dijadikan bersama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kedua yang tidak bisa melihat Nabi adalah orang yang durhaka sama orang tua. Mencet yang ini lagi. Mencet yang ini. Kemana waktu saya di kompleks saya ditanya, ya Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana dengan mertua? Mertua orang tua kita juga bukan. Mertua sama orang tua kita juga. Coba seandainya kalau kamu nggak dikasih kawin sama anaknya, bisa nggak jadi kamu kawin? Kagak, selamanya jomblo. Lari ya. Jadi orang mertua juga orang tua kita. Bagaimana perlakuannya? Ada bagaimana orang tua kita sama mertua sama. Ya kalau orang tua dikasih 1 juta, mertua dikasih 2 juta. Kalau punya, kalau punya maksain baik. Tapi diusahakan kalau punya, kalau ada ya apa ya. Tuh, jadi orang tua dan mertua sama. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua dan mertua kita. Tuh. Apalagi orang tuanya masih hidup, kesempatan. Jangan sampai kita menjadi anak yang golongan durhaka. Tuh. Hah? Ya. Yang terakhir. Dikit nih ya. Kenapa jadi rekam sholat? Hei, maksudnya rekam saya. Lah ini Pak Anu jamaahnya ada rekam juga, laksirian tar jamaahnya. Masa Ustaz mulu katanya. Adalah orang yang jika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Tuh jamaahnya keluar tuh, lihat tuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Jangan Pak Ginda. Udah. Saya jadi. Jin. Ulas. Taruh di sana motornya ditaruh di masjid di pelangnya tuh. Panasir kemarin itu normal panasir. Hah? Panasir itu normal. Kapan? Sekarang saya juga nggak catat kemarin. Masa? Silakan Pak, silakan Pak. Ya Pak. Alaihi wasallam. Begitu orang mau ngerekam mau. Ada di sebelah kiri. Ada sebuah masjid di arah Cipondo. Yang Cipondo yang masih kampung ya, kampung. Itu orang kakek-kakek rumahnya sapi masjid. Itu dia bikin kandang lah masjid cakep masjid bikin kandang kebo. Nah kebo ceritanya curhat nih. Kebonya masih ada yang masih kecil, masih netek kayak Costa. Masih kecil. Dia dengar suara gini. Suara apa tuh? Mak, suara apa itu mak? Kata kebo. Jangan tenang-tenang aja, gak usah takut. Itu suara apa? Kita ngapain mak? Ya diam aja, kita gak kebo. Itu katanya kebo nih, cerita kebo. Terus yang kedua, suara apa itu mak? Allahu Akbar. Oh, itu suara ajar toh. Kalau ada suara ajar ngapain mak? Lalu diam aja, kita gak kebo. Gitu. Terus apa lagi? Udah selesai lagi tuh, susu.
Nih nanya nih anak kebun nih masih mana? Kebun merah itu sih. Buder, anak kebun namanya Buder. Mama, itu suara menangis orang ngapain sih? Oh itu. Kalau berarti sholat ngapain tuh? Oh mak, berarti ngapain mak? Disuruh mau sholat tuh. Oh gitu kan. Nah terus sampai lagi, ya udah ikut sholat. Kemudian baca Al-Fatihah dan terakhir saat itu apa pada ngapainnya mas? Kalau salaman itu ternyata habis sholat. Nah itu bapak kemana bapak mak? Bapak tuh lagi di sana nyembeng ngapain? Iya kalau ada sholat. Nah kalau kita berarti tidak. Bapak nggak sholat, emak nggak sholat, saya nggak sholat. Berarti kita umat kebo. Nah kalau orang yang dipanggil beduk, kagak dengar juga, dipanggil ajan, dipanggil komat, dipanggil imam, juga kagak datang masih sama juga dengan Kebo. ya. Kita mengecorai lagi, cik ilmunya nanti lagi. Ya, demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. mana-mana, Bang? MC. Saya sebagai pengacara mohon dibukakan pintu maaf dan saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nih, udah Lek. Udah. Udah. Udah ya, stop dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi makan udah siap belum, Bang? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah hari ke-40 Ya. almarhum Bapak Haji Daryono Kartopawiro. Ini pas orang Jawa nih. Ya mudah-mudahan yang hadir pada hari ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu musibah, Ibu Hajah Tri Mulyati. Ibu Hajah yang mana ini? Wah, masih muda, Bu. Kita muliakan yang mengajak saya ke sini, Bapak Rudi beserta Ibu Ari. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah bagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat apa aja, Bu? Salah satunya adalah nikmat punya suami. Kalau punya suami kan ada yang dilihat-lihat ya, Bu ya? Iya. Ada yang diomelin nggak punya suami? Masya Allah. Jadi nikmat Allah itu Allah menantang kepada kita di dalam surat 31 ayat 27. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlam wal bahri yamutu min ba'dhi ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Allah berfirman, Allah menantang pada kita sebagai manusia nih. Seandainya seluruh pohon-pohonan, sama nggak sama di Sudut ya? Saya orang Sudut gini. Pohon-pohonan yang ada di sini, yang ada di seluruh dunia ini dijadikan pulpen, dijadikan pena, dijadikan spidol, dijadikan potlot. Kalau orang dulu potlot ya Bu ya? Pensil. Kemudian seluruh air yang ada di dunia ini, kata Allah, kalau kurang airnya ditambah dengan 7 samudra untuk dijadikan tintanya, untuk menghitung, untuk menulis nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah habis. Maka setelah kita disuruh oleh Allah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Stop tadi kita aja. Salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh nabi, dari Nabi Adam hingga ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian juga kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sengaja saya menghadirkan diri saya ke sini dalam rangka menghibur yang telah ditinggalkan oleh suami dan ayahnya. Kalau saya udah sedih duluan.
saya anak yatim piatu gitu. Ibu saya sudah meninggal belum lama, setahun yang lalu. Itu nggak sakit lagi masak, sek, gitu doang. Mau ke rumah sakit udah nggak ada. Dia ngomongnya begini, gue mau minta, sama nggak gue disuruh ya, sama sini ya? Gue mau minta sama Allah biar kalau gue mati atau meninggal nggak usah nyusahin orang, begitu. Jadi matinya ya nggak masuk rumah sakit, nggak apa gitu kan, nggak dirawat, cuma begitu doang. Mastiin aja kita keluarga betul atau tidak sudah meninggal dunia. Kalau rumah sakit ternyata sudah meninggal dunia, gampang banget gitu. Mau nggak Bu meninggal dunia begitu? Mau. Bener nih? Catat aja. Jadi yang namanya mati atau meninggal sebenarnya sama aja. Meninggal, mati, halusnya meninggal. Kan mati juga bahasa Al-Quran. Gimana Bu? Ayatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Gak usah dipersoalkan antara mati dengan meninggal. Jadi ada rahasia Allah. Rahasia Allah salah satunya adalah wa ma tadri nafsum ma taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ai ardin tamut. Rahasia Allah yang kelima adalah kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Tahu nggak pesawat Sukhoi dulu yang pernah dihalim oleh Nabi semua? Hei Indonesia, lihat nih, saya punya pesawat yang paling hebat dari Rusia, namanya Sukhoi, paling canggih. Keliling, aman, tidak ada masalah. Keliling yang kedua, dia telepon tuh SBY, waktu itu SBY, piye sampai niki piye? Mau nggak ngasih tahu kalau ada salak segede gunung, ada salak sebesar gunung nabrak gitu. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Di saat kita telah meninggal dunia, Bu, nih, itu udah meninggal nih, udah mati nih, udah meninggal. Ya, sebelum malaikat yang jaga kuburan siapa, Bu? Yang nanya dalam kubur siapa, Bu? Ya, Munkar dan Nakir. Itu ada namanya malaikat tersendiri, malaikat yang ditugaskan untuk nanya-nanya. Seperti tugasnya seperti debt collector. Kalau yang pernah ngutang tahu nih debt collector dia. Gak pernah ngambil motor, ngambil mobil. Itu debt collector tugasnya nanya-nanyain. Namanya siapa, umurnya berapa, segala macam dan segala macam. Maka malaikat, namanya malaikat rumah, nanya sama kita, namanya siapa? Udah, sekarang tulis seluruh kebaikan yang kamu bikin selama kamu hidup. Ayo Bu, bisa nggak nulis kebaikan selama kita masih hidup? Oh, paling hebat. Wah, itu kan ibu RT beli bangku utang sama saya. Catat semua tuh. Itu kan ibu itu pergi haji masih utang sama saya. Ya macam lah, tulis semua kebaikan-kebaikan kita. Jangankan udah mati, masih hidup aja kita nih ngomongin kebaikan-kebaikan kita. Betul betul? Sering kita tidak sengaja membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Nah sekarang setelah ditulis kebaikan, kata malaikat rumah dikit aman. Sekarang tulis seluruh kejelekan-kejelekan kamu selagi kamu masih hidup. Bisa Bu menulis kejelekan sendiri? Ih, amit-amit deh. Oh, perlu ketutup rapat-rapat biar orang lain tidak tahu kejelekan-kejelekan kita. Tetapi kalau sudah di dalam kuburan, wajib hukumnya ditulis. Waduh. Kira-kira mengerikan atau tidak ya? Loh, kalau nggak mau diketok pakai palu. Timbul lagi ketong. Diketok lagi. Setelah dijumlah jamle oleh malaikat, sebelum malaikat yang tadi nanya, maka kita kalau kebaikan kita dalam hidup kita ini banyak sekali dibandingkan dengan keburukan kita, maka kita akan bisa melihat surganya Allah. Baru bisa melihat doang, dikasih sejuknya doang, dikasih AC-nya doang. Seluruh wanita Mesir pengen sama dia. Diumumin tuh, namanya gosip ya? Gosip. Semakin gosip semakin dilihat kemarin.
wah sampai tuh kemana-mana. Yang didatangnya tuh ibu-ibu seluruh Mesir dikasih pisau dan buah apel. Disuruh lihat Nabi Yusuf dalam diketok. Tidak terasa tangannya gitu terpotong sendiri. Ya Allah, begitu tampannya, begitu gantengnya. Nanti Bu, kita juga kalau pengen meninggal dunia, kita sampai nggak kenal anak cucu kita, suami kita tenang, karena sudah melihat wajah Allah di hadapan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini udah nggak ada yang kelihatan semua, hanya Allah. Tuh mati yang bagus kayak gitu. Itu. Oh mati. Tapi Ustaz, cucu apa? Ibu ya, wanita penggoda, wanita begitu, ya. Jadi wanita penggoda itu kalau kata laki-laki mah pagar apa namanya tanaman tetangga lebih hijau dibanding dengan ya kalau melihat laki orang kayaknya gemes saja. Kalau lihat suami sendiri, udah bau, mana hobinya mancing, mana hitam. Hobi mancing, udah hitam mana. Ya. Hadirin oleh hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wanita. Satu wanita apa tadi? Wanita pengkhianat, wanita penggoda. Kemudian wanita wanita apa lagi ya? Tadi wanita soleh. Siapa yang dicontohkan oleh Allah? Yaitu